Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febri Satria, NIM 1805742 dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, jurusan Ilmu Hukum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pidana di masa pandemi. Seperti yang kita lihat, di masa pandemi ini banyak terdapat suatu permasalahan dari segi aspek sosial, aspek ekonomi, maupun dari penegakan hukum itu sendiri. Melihat daripada ketiga aspek tersebut, kita bisa melihat bahwasannya ada terdapat suatu masalah terhadap tiga aspek tadi. Di mana di dalam aspek sosial ialah bahwasannya masyarakat merasakan suatu keresahan terhadap permasalahan yang ada di masa pandemi COVID ini. Yang kedua ialah aspek ekonomi, yang dimana masyarakat merasakan suatu kesusahan ataupun bisa kita bilang seperti susah mendapatkan kebutuhan sehari-hari untuk memenuhi ataupun menafkahi keluarganya. Dan yang ketiga adalah penegakan hukum itu sendiri, yang mana penegakan hukum itu merupakan suatu hal yang penting, di mana bisa menjadikan suatu masyarakat disiplin terhadap peraturan-peraturan. Seperti yang kita lihat, baiklah langsung saya akan menjelaskan dari segi pandangan yang saya lihat, bahwasanya di sini penegakan hukum disebabkan berbagai aktivitas masyarakat dibatasi melalui terbitnya PP nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar, atau bisa dibilang kita PSBB, dalam rangka pengecepatan penanganan COVID-19, atau bisa dibilang kita seperti virus COVID-19. Mulai melarang adanya kegiatan sekolah, beribadah di tempat ibadah, membatasi transportasi, hingga larangan aktivitas di tempat kerja. Dampak lanjutannya hingga ke persoalan ekonomi yang barusan saya jelaskan. Bahwasanya di sini dijelaskan bahwa seperti jutaan orang dirumahkan atau mengalami pemutusan hubungan kerja, atau dalam singkatannya ialah PHK. Lantaran dunia usaha mengalami kesulitan keuangan. Pandemi global penyebaran virus corona ini membuat lesu usaha mikro dan menengah, atau singkatannya UMKM. Terpukulnya pekerja non formal yang berpotensial banyak yang jatuh miskin. Salah satu faktor pendorong orang melakukan kejahatan demi kebutuhan hidupnya, yang mana bisa seperti kita lihat di masa kesusahan ekonomi ini, kejahatan sering saja muncul di masa pandemi COVID ini. Dan penegakan hukum pun salah satu antisipasi meningkatnya angka kejahatan di pandemi COVID-19 ini, karena sangat berdampak pada persoalan ekonomi. Berdasarkan hasil evaluasi Polri, menunjukkan peningkatan angka kejahatan sepanjang penerapan di dominasi pencurian dengan pemberatan dengan sasaran minimarket, yang saya nanti akan munculkan di sebelah kanan saya suatu permasalahan apa saja yang terjadi di masa pandemi COVID ini. Dan selanjutnya ialah tindak pidana di masa pandemi. Terdapat suatu di masa pandemi ini beberapa tindak pidana seperti tindak pidana umum dan pidana ekonomi begitu bertambah. Misalnya kasus pencurian, penimbunan alat medis, penjualan obat-obatan palsu melalui kejahatan terorganisir atau bisa terkelompok, pencurian pada tempat bisnis yang kosong, atau bisa dibilang tempat bisnis yang tidak dijalankan lagi, tetapi pada akhirnya dilakukan suatu tindak kejahatan, yaitu pencurian barang-barang dari tempat bisnis tersebut. Terus hoax dan pemakaian narkoba. Dan terdapat suatu keresahan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, yang mana bisa dibilang pemerintah tidak pasti dalam melaksanakan kebijakannya, atau bisa dibilang tidak efektif melaksanakan suatu kebijakan. Seperti contoh yang saya akan berikan, yaitu new normal, yang dimana masyarakat ketika diberikan suatu penjelasan tentang new normal, masyarakat menganggap bahwasannya mereka bisa seenaknya pergi tanpa harus menggunakan, salah satunya ialah tadi mengikuti protokol kesehatan. Masyarakat sampai saat ini masih lalai dalam terhadap melaksanakan protokol kesehatan tadi. Jadi pemerintah pada saat ini masih belum pasti dalam memberikan suatu kebijakan seperti apa seharusnya masyarakat
menghadapi di masa pandemi COVID ini. Yang kedua ialah permasalahan PHK, yang pada di sini masyarakat merasakan bahwasannya pemerintah masih saja tidak memperhatikan mereka yang terkena dampak PHK. Terjadinya suatu pengangguran yang begitu besar dan susahnya kehidupan yang mengakibatkan suatu tindakan kejahatan. Sekian dari saya. Maaf ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.